Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Rusfadiasari, Prodi PGSD. Di sini saya akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, saya akan menjelaskan sedikit. Ada beberapa saja tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama, sifat cahaya dapat merambat lurus. Sifat cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, sifat cahaya dapat menembus jernih. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Cobaan yang pertama yaitu sifat cahaya dapat merambat lurus. Alat dan bahannya ada 3 buah kardus, kemudian senter, dan juga benda-benda lain yang dapat memungkinkan untuk menunjukkan arah cahaya datang. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk memahami sifat dasar cahaya yang paling mendasar, yaitu kemampuannya untuk merambat lurus. Dalam percobaan ini, kita akan melakukan serangkaian percobaan sederhana untuk mengamati bagaimana cahaya berperilaku saat merambat dari satu titik ke titik lainnya secara lurus. Jadi yang pertama, kita siapkan area yang cukup gelap agar pengamatan lebih mudah dilakukan. Lubangi bagian tengah ketiga kardus tersebut. Kemudian letakkan ketiga kardus dengan posisi 3 lubang sejajar dengan cahaya senter tepat di depan lubang. Yang pertama, kita nyalakan senter di sisi kardus tersebut. Dalam percobaan ini, kita akan melihat bahwa cahaya dari sumber akan merambat secara lurus tanpa mengalami pembiasan atau perubahan arah. Garis cahaya yang dihasilkan dari sumber akan terlihat lurus hingga mencapai ke buku hitam yang ada di belakang kardus tersebut. Fenomena ini konsisten dengan prinsip dasar cahaya yang menyatakan bahwa cahaya merambat dalam garis lurus, kecuali ada gangguan atau media yang menyebabkan pembiasan. Nampak terlihat bahwa cahaya dapat merambat lurus. Bagaimana kalau satu kardus digeser atau tidak sejajar? Apa yang terjadi jika satu buah kardus digeser atau tidak sejajar? Cahaya tidak bisa merambat sehingga cahaya tidak sampai pada buku hitam tersebut. Cahaya hanya sampai di kardus kedua. Ini bukti bahwa cahaya merambat lurus. Jika kita luruskan kembali, cahaya akan kembali terlihat sampai ke buku hitam. Jadi, bisa disimpulkan bahwa cahaya merambat lurus. Bagaimana supaya kita bisa melihat cahaya di buku hitam? Yaitu dengan memposisikan lubang pada 3 buah kardus dengan posisi sejajar. Barulah cahaya akan terlihat pada buku hitam. Jadi, kalau kita menggeserkan salah satu kardus, maka bisa dilihat bahwa cahaya tidak nampak pada buku hitam. Tahukah apa penyebabnya? Karena cahaya terhalang oleh salah satu kardus. Kesimpulannya, telah dibuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Dan pada percobaan yang saya lakukan, jika cahaya melewati lubang, cahaya akan tembus hanya di kardus. Dan jika cahaya tidak melewati lubang, maka cahaya tidak akan diteruskan. Begitulah percobaan yang dapat saya sampaikan.
Percobaan yang kedua yaitu sifat cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahannya ada senter, cermin datar, dan juga satu buah buku atau objek. Percobaan yang kedua yaitu sifat cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahannya senter, cermin datar, kemudian satu buah kardus. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami konsep dasar pemantulan cahaya dan mengamati bagaimana cahaya dapat dipantulkan oleh permukaan. Selain itu, praktikum ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang hukum pemantulan sudut yang teratur. Yang pertama, siapkan area yang cukup gelap agar pengamatan lebih mudah dilakukan. Yang kedua, letakkan cermin datar pada permukaan yang rata dan stabil. Yang ketiga, letakkan satu buah kardus di depan cermin dan posisi yang sedikit miring. Seperti ini. Yang keempat, nyalakan senter dan arahkan cahaya ke arah cermin. Amati bagaimana cahaya dipantulkan oleh cermin dan membentuk bayangan cermin di depan atau di samping sebuah kardus tersebut. Dalam percobaan ini akan terlihat bahwa cahaya dari senter akan dipantulkan oleh permukaan cermin. Bayangan cermin akan terbentuk di samping buku sesuai dengan hukum pemantulan sudut yang sama atau yang teratur. Pada percobaan ini kita dapat mengukur sudut datar dan sudut pantul yang menggunakan sebuah kardus sebagai referensi. Hal ini memungkinkan kita untuk memverifikasi bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan sudut yang sama. Cahaya senter yang diarahkan ke cermin datar dapat memantul. Jenis pemantulan cahaya yang terjadi adalah pemantulan teratur. Bila cahaya senter diarahkan ke permukaan yang rata dan licin seperti cermin, sehingga arah pantulannya beraturan. Kesimpulannya, praktikum ini mengonfirmasi bahwa cahaya memiliki sifat untuk dipantulkan oleh permukaan cermin dan mengikuti hukum pemantulan sudut yang sama. Sekian praktikum atau percobaan dari saya. Mungkin hanya begitu yang dapat saya lakukan terhadap percobaan sifat-sifat cahaya dapat merambat lurus dan cahaya dapat dipantulkan. Untuk sifat-sifat cahaya yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, praktikum selanjutnya yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Nah, di sini alat dan bahannya yaitu ada senter dan satu kaca helm. Langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita hidupkan senter terlebih dahulu. Nah, ini. Lalu kita arahkan ke kaca helm dan kita lihatlah hasilnya. Nah, cahaya dapat menembus benda bening yaitu kaca helm. Baik, pengertiannya adalah jadi benda yang bersifat bening atau transparan bisa ditembus oleh cahaya. Benda yang memiliki partikel tidak berwarna atau transparan dapat dirambat cahaya dengan mudah. Hal ini bisa terjadi karena benda bening atau transparan mampu meneruskan cahaya. Contohnya pada senter ini jika diarahkan ke kaca helm. Baiklah, mungkin hanya ini penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Percobaan selanjutnya kita menggunakan gelas yang berisi air, lalu pensil. Lalu kita masukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air, lalu amatilah apa yang terjadi. Nah, pensil tersebut kelihatan patah kan? Padahal pensil tersebut tidak patah. Ini karena adanya pembiasan cahaya. Jadi percobaan kali ini membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Baik teman-teman, saya di sini akan praktikum tentang IPA cahaya dapat diuraikan. Di sini saya menggunakan 4 bahan. Yang pertama kertas putih, yang kedua mangkok yang telah berisi air, yang ketiga menggunakan cermin, yang keempat di sini ada sinter. Langkah pertama kita masukkan cermin ke dalam mangkok yang telah berisi air. Langkah selanjutnya hidupkan sinter, lalu arahkan ke cermin. Selanjutnya arahkan kertas biar mendapatkan cahaya yang telah dipantulkan dari sinter ke kaca. Di sini menimbulkan cahaya seperti pelangi. Cahaya merupakan pancaran termagnetik yang dia mengandung radiasi. Cahaya dipancarkan oleh benda-benda yang memiliki cahaya sendiri yang disebut dengan sumber cahaya. Penguraian cahaya disebut dengan istilah inspeksi cahaya. Salah satu hal yang alamiah adalah peristiwa tertentu adalah pelangi.